Hai adik-adik semua yang ada di rumah. Shalom kakak abang. Shalom mama papa. Ada sukacita? Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Nah, kembali lagi dengan Inang Ode Burdamanik, Inang Rio Rita Boru Syanturi, Inang Apolinda Boru Hai. Sumbaya, dan Inang Mariati Boru Sinurat. Iya, dan tak lupa juga pemusik kita yang ganteng yaitu Bang Cello Girsang. Mari kita beri tepuk tangan. Iya, adik-adik yang berada di rumah untuk selalu ingat dengan pesan ibu yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Ya, apabila adik-adik keluar rumah haruslah selalu memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Semoga adik-adik tidak terkena virus. Nah, kita sama-sama berdoa supaya virus ini cepat lenyap dari muka bumi ini, supaya kita boleh kembali beribadah bersama, bermain bersama dengan teman-teman kita di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, ayo persiapkan dirimu. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi, kita angkat pujian dari nyanyian Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karuniamu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia yang begitu besar Engkau berikan kepada kami. Indah setiap hari. Kita angkat pujian ini kembali. Bapa, ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih karuniamu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Tak hentinya Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. ya, adik-adik semua. Sebagai lagu yang kedua yang akan kita nyanyikan bersama adalah Tanganku ke Depan. Mari Inang undang untuk bangkit berdiri karena kita akan melakukan gerakannya. Yang semangat ya adik-adik.
ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, Tuhan bersama-sama. Ternyata masih ada adik-adik di rumah yang belum bernyanyi dan belum melakukan gerakannya. Ayo kita ulangi kembali, tanganku ke depan, Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang-goyang Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan, Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Terima kasih, mari kita tepuk tangan. Baiklah adik-adik, kita mulai ibadah kita, semuanya tertib. Damai bagi kita semua. Tuhan Allah memelihara, memberkati, dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. 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 Ya Tuhan Allah yang penuh rahmat, hati kami melimpah dengan ucapan syukur dan pujian sebab kasih karunia-Mu yang telah nyata di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Olehnya kami dikuduskan dari dosa dan kenajisan sehingga kami dapat mendekati hadirat-Mu yang kudus. Kepadamu sejak kami berbakti dan memohon serta berharap, kiranya Roh-Mu yang kudus menyucikan serta menyempurnakan bahasa bakti kami, sehingga oleh persekutuan ibadah ini kami mengalami pembaruan budi dan kebangkitan rohani. Amin. Ya, adik-adik semua yang ada di rumah masih semangat bukan? Ya, tentu ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka mari percaya
hanya kepada Yesus. Nah, kita angkat pujian, hanya satu jalan ke sorga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Kita ulangi sekali lagi, hanya satu jalan ke sorga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Ya, adik-adik yang kami sayangi, yang masih setia, duduk yang manis. Iya, masih ingat nggak dan masih hafal nggak perintah Tuhan yang kelima? Ayo sama-sama kita mengucapkan, hormatilah orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, kita akan menyanyikan lagu ini dalam versi bahasa Simalungun, Nini Titah Palimahon. Nini tita palimahoni, tita ninay batata, maningon pasang akon mudo, nama torasmu. Ase martuaho, anda hadoka ho manggolu, banina dona binerehoni, nai batahuba. Adik-adik semua yang ada di rumah, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umur kita di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepada kita. Karena orang tua kita itu adalah Tuhan yang nomor 2 yang kita lihat. Mari kita undang kembali, kita nyanyikan kembali Nini Titah Palimahon. Nini tita palimahoni, tita ninay batata, maningon pasang apon mudo, nama torasmu. Ase martuaku, anda hadoka ho manggolu, panina beta binerehoni, nai batahuba. Nabi Darehoni. Panina beta binerehoni, nai batahuba. Adik-adik, marilah kita mendengarkan tita dan ayat hafalan yang dibawa anak sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Melati Mananda Manik 16. Hari ini saya akan mengucapkan tita kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Tiffany dan usia saya di Sumbaya. Saya dari sektor 6. Ayat hafalan minggu ini dari Amsal 6 ayat 20 yang berisi, Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Riak mahita mangindo. Ham Tuhan nai bata, sai pargogoi ham maau, makor jahon titah muai. Amin. Ya, adik-adik semua masih setia bukan? Masih duduk yang manis. Inang yakin adik-adik semua tidak ada yang berlari ke sana kemari ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan dengar-dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Guru Sekolah Minggu. Nah, sebagai tema kita pada pagi hari ini adalah mengasihi orang tua atau menghormati orang tua. Bagaimana caranya menghormati atau mengasihi orang tua? Nah, nanti kita dengarkan dari Inang Guru Sekolah Minggu. Tapi sebelumnya ya adik-adik, ayo persiapkan Alkitabnya, persiapkan hatinya, persiapkan juga telinganya untuk dengar-dengar firman Tuhan. Nah, kita angkat pujian, berkati keluargaku. Oh Tuhanku, ku datang padamu, ku sembah padamu, karena kasih-Mu yang besar. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, berkati mamaku dan juga papaku, serta semua keluargaku. Di saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahagia, di dalam doa mama, di dalam doa papa, nama Yesus diagungkan. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami bangga. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau Yesus. Adik-adik semua, ingatlah selalu bahwa tidak ada Allah lain di hadapan kita kecuali Tuhan Yesus. Maka adik-adik, mari untuk selalu percaya hanya kepada Yesus. Kita angkat pujian ini kembali. Tuhanku, oh Tuhanku, ku datang padamu, ku sembah padamu, karena kasih-Mu yang besar. Oh Tuhanku, oh Tuhanku, berkati mamaku
dan juga papaku, serta semua keluargaku. Di saat kami dapat cobaan, di saat kami rasa bahagia, di dalam doa mama, di dalam doa papa, nama Yesus diagungkan. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Kau Tuhan yang kami bangga. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau Yesus. Tiada Allah lain. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau Yesus. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Alkitabnya disediakan. Duduk yang manis ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini ibadah kami, anak-anak sekolah minggu, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya turunkan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti dan bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ayo dibuka Alkitabnya, kita sama-sama membaca ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Salam. Apa kabarnya hari ini? Ya, semua pasti dalam keadaan sehat-sehat kan? Ya. Tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yaitu mengasihi orang tua. Mungkin adik-adik sekolah minggu sudah sering mendengarkan ini. Ini adalah salah satu firman Allah di dalam hukum Taurat yang 10, yaitu perintah yang kelima. Coba siapa yang tahu perintah Allah yang kelima? Sama-sama kita ucapkan ya. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Itu tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 12. Adik-adik sekolah minggu, dulu bangsa Yahudi disarankan supaya taat kepada orang tua. Diharuskan supaya taat kepada orang tua. Kenapa? Karena taat kepada orang tua itu membuat mereka berhasil dalam segala usahanya. Yang kedua, membuat mereka bahagia.
Yang ketiga, membuat perasaan mereka aman. Jadi ada 3 hal yang membuat mereka harus taat kepada orang tua. Yang pertama tadi Inang bilang, supaya mereka berhasil di setiap usaha mereka. Yang kedua, supaya mereka bahagia selama hidup di dunia ini. Yang ketiga, supaya mereka tetap merasa aman. Ya, jadi firman Tuhan kita tadi yang tertulis dalam Efesus itu merupakan surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Di mana Paulus menuliskan hal yang penting. Apa yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Efesus? Supaya orang tua mendidik anaknya agar takut kepadanya. Ya. Orang tua harus mendidik anaknya supaya takut kepada orang tua. Orang yang takut kepada orang tua, apa janji Tuhan kepada orang yang takut kepada orang tua? Tuhan Allah menjanjikan supaya anak-anak yang takut kepada orang tua mendapat hidup bahagia dan panjang umur. Adik-adik sekolah minggu, ya bagaimana kalau kita mengasihi dan menghormati orang tua? Apa artinya mengasihi dan menghormati? Kalau kita lihat menghormati itu sama dengan menghargai, taat, mendengarkan, dan juga melaksanakan petunjuk dan nasihat orang tua. Coba Inang mau tanya dulu anak-anak sekolah minggu ya. Coba anak-anak sekolah minggu sebutkan dulu contoh perilaku menghormati orang tua. Ya, yang pertama pasti kita sama-sama berprinsip melakukan perintahnya. 2, ya, mendoakan orang tua. Ya, 3, tidak mengecewakan orang tua. Pasti itu jawabannya. Ya, jadi yang utama dari situ, kalau kita sudah mengasihi orang tua, berarti kita harus mendoakan orang tua. Ayo siapa adik-adik sekolah minggu yang mau mendoakan mamanya sama bapaknya, tunjuk tangan. Ya, jadi itu yang penting. Karena katanya kalau kita taat dan hormat kepada orang tua, berarti kita juga taat dan hormat kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa rupanya kita harus menghormati orang tua, Nang? Ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, kita menghormati orang tua itu karena orang tua itu adalah wakil Allah di bumi. Apa itu wakil? Wakil itu adalah sebagai pengganti utusan. Maka sebagai wakil Allah kita harus tunduk kepada orang tua sama tunduk kepada Allah juga. Yang kedua, kenapa kita harus taat kepada orang tua, Nang? Karena perintah Allah itu langsung diberikan kepada si Musa waktu di Gunung Sinai. Maka itu juga diberikan kepada kita pada saat sekarang ini. Allah langsung berfirman kepada bangsa Israel pada saat itu melalui 2 loh batu. Yang ketiga, yaitu taat kepada orang tua, yaitu kita harus bisa memberi berkat bagi orang yang percaya. Dengan ketaatan kita, dengan kita mengasihi, dengan kita menghargai orang tua, berarti kita memberikan berkat kepada orang yang percaya. Jadi adik-adik, ya, jangan karena menghormati orang tua, karena orang tua memberikan semua kebutuhan kita, jangan. Ya, kalau dibandingkan dengan perbuatan orang tua sama kita tidak bisa membalas semua itu ya. Tapi kenapa kita harus menghormati orang tua? Ya, orang tua itu adalah wakil Allah di bumi ini. Adik-adik, kita jangan membuat kecewa orang tua kita. Kita jangan membuat sedih orang tua kita itu. Kalau kita membuat kecewa dan sedih, berarti kita tidak menghormati orang tua. Bayangkan bapak sama mama kita sudah capek mencari uang, mencari untuk membeli kebutuhan kita. Ternyata kita membuat sedih orang tua kita. Alangkah sakitnya perasaan orang tua kita itu. Sama seperti kita juga tidak mendengarkan perintah orang tua atau tidak mendengarkan firman Tuhan. Karena menyakiti orang tua
termasuk juga menyakiti Allah. Jadi adik-adik sekolah minggu, marilah kita terus menghormati dan taat kepada orang tua. Sebab itu berarti kita juga menghormati Tuhan. Apa janji Tuhan kepada orang yang menghormati orang tua? Coba, siapa yang tahu? Iya, janji Tuhan kepada orang yang menghormati orang tua, dengarkan. 1, dia akan berbahagia. 2, dia akan disertai Tuhan selama hidupnya. Bagaimana itu berbahagia, nak? Ketawa-ketawa? Enggak. Berbahagia maksudnya kita sukses di dalam studi kita, di dalam sekolah kita, di dalam segala cita-cita kita. Ya, kita sukses, kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang terpintar. Dengan begitu kita akan senang, bahagia, kita mendatangkan sukacita kepada orang tua. Ya. Yang kedua, kita akan disertai Tuhan sepanjang hidup kita. Jadi anak-anak sekolah minggu kalau ulang tahun kita, Tuhan berikan aku umur panjang. Tapi kalau enggak hormat kepada orang tua, iya, jadi enggak usah capek-capek. Yang pertama itu kita harus hormat, mengasihi, menghargai, taat kepada orang tua. Baru kita diberikan janji oleh Tuhan, yaitu kita diberikan umur yang panjang dan hidupnya berbahagia di bumi yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita kerja, pasti semua hasilnya sukses. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang menghormati orang tua. Hanya satu pesan Inang, hormatilah orang tuamu supaya kau bahagia dan panjang umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Itu saja yang Inang sarankan, supaya adik-adik sekolah minggu semua mengingat dan melakukannya semua. Oke? Iya, begitulah firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Jangan hanya didengar ya, tapi dilakukan, dipraktekkan. Ini kan mudah mempraktekkannya. Begitulah firman Tuhan yang Inan sarankan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita kembali berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah dengar-dengaran akan firman-Mu yang menyarankan Tuhan adik-adik sekolah minggu supaya taat dan tunduk juga kepada orang tua. Seperti bangsa Israel juga Tuhan mendapatkan firman itu dari Musa. Mereka juga diharuskan harus tunduk dan taat kepada orang tua, karena itulah jalannya mereka mencapai hidup kesuksesannya. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami mendoakan adik-adik sekolah minggu supaya mereka juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami sudahi ibadah kami ini, dan sebentar juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, mari Engkau berkati kami satu persatu. Engkau turunkan Roh Kudus-Mu, supaya kami Tuhan dapat bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan doa kami ini hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan yang khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, dan tembaga. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil kita bernyanyi.
sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami sedikit sekali. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita telah mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Mari kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, anami haganuk, pasada uhur nami, asetorang ganuk, sengboy dalanon nami, salakan atorsa, subham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Nado horge nadao, oras pemahita, horas, horas, horas. Sampai jumpa. Foto.